Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading. Pagi hari ini kita memasuki pekan yang baru dan bulan yang baru, yakni di bulan Februari 2025. Mengawali pekan dan bulan ini kita akan coba untuk melihat bagaimana dinamika terkini dari beberapa pair utama, kemudian isu-isu apa yang bisa menjadikan pergerakan ini menjadi lebih liar dan signifikan. Kita akan membahas satu lagi nanti berkaitan dengan geopolitik yang ada saat ini ya. Sedikit kita nanti akan membahas terkait dengan isu global dan kita akan membahas secara teknis dengan menggunakan metode price action candlestick. Kita akan mulai dari isu dulu ya. Untuk yang terakhir berkaitan dengan isu global ya, selain adanya banyak pengungsian ditambah dengan kebijakan Donald Trump yang cukup signifikan ya, menjadikan dunia ekonomi secara global juga sangat berpengaruh ya. Kebijakan apa yang berkaitan dengan pergerakan yang saat ini berjalan? Tentunya sangat berkaitan dengan tarif impor ya. Donald Trump memberikan atau mengambil satu kebijakan, langkah kebijakan untuk menaikkan tarif impor antara 10 sampai 25% ya. Kanada, Meksiko, dan China adalah negara-negara yang menjadi perhatian untuk dinaikkan tarif impornya. Tentu membuat ketidakpastian di pergerakan yang ada di market tentunya ya. Kalau kita amati pada siang hari ini, emas juga sempat sedikit ya langsung ambruk. Kemudian di pound sterling juga demikian, langsung jatuh. Euro juga demikian, pagi ini langsung rontok. Kemudian kita lihat di minyak mentah ya, minyak mentah juga terpengaruh, berdampak meskipun tidak terlalu signifikan, tentunya akan sangat mempengaruhi nanti untuk potensi ke depan. Bitcoin demikian juga, Bitcoin juga sempat rontok di lumayan signifikan di pagi hari ini ya. Ini tentu berkaitan dengan isu global ya, adanya isu pengungsian ya, termasuk imigrasi ilegal dan juga isu perdagangan narkoba ya, menjadikan Donald Trump harus mengambil kebijakan dan ini cukup signifikan berpengaruh ya. Apakah akan bertahan untuk beberapa hari ke depan atau hanya dalam waktu singkat? Kita akan melihat nanti di chart teknikalnya. Secara teknikal kita akan melihat, kita akan lakukan analisis di sana. Baik, kita mulai di analisa pagi hari ini. Secara teknikal kita mengambil di satu pair dulu di XAUUSD. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, dan share videonya. Untuk mendapatkan video terbaru kami, jangan lupa aktifkan notifikasinya. Baik, hari ini emas sudah mulai bergerak turun ya, sudah mulai jatuh lumayan signifikan dari titik tertinggi sampai titik terendahnya sudah 325 sekian pips ya, 3254 ya, cukup signifikan untuk pergerakan hingga pagi hari ini.
Kita akan coba memetakan apakah ini akan berlangsung hingga 1 hari ke depan atau hanya flash di pagi hari. Tentu kita akan lihat secara histori ya, secara historisnya bagaimana potensi dan kemungkinan hari ini. Ambil yang terdekat dari yang sekarang running, saya mengambil untuk kecenderungan terdekat kira-kira seperti ini ya. Ini yang potensial. Karena kalau kita mengambil terlalu jauh nanti potensinya sangat kecil. Kita mengambil yang terdekat dari runningnya seperti ini. Kemudian pertama kita lihat dari sisi sebelah bawah, sebelah kiri, apakah di situ ada petunjuk ya. Kita amati di sana ada support ya yang cukup signifikan ya. Yang kedua kita lihat dari koreksinya ya, apakah sekarang ini masih di wilayah koreksi, ternyata juga masih berada di wilayah koreksi, sehingga sekalipun bergerak jatuh lumayan panjang secara teknikal masih berada di wilayah koreksi dan akan memantul kembali ketika nanti tidak mampu ditutup lebih rendah di area support ini ya, di kisaran 2763 poin sekian. Jadi untuk saat ini belum ada tanda-tanda pergerakan ke atas, masih cenderung bergerak turun hingga nanti berada di area uji bearishnya di sini ya. Kita jadikan ini sebagai area uji bearish. Apakah pasti akan sampai di situ? Belum tentu tentunya. Kita lihat yang running itu nanti hanya berhenti di situ atau akan berlanjut. Kemudian kita lihat bagaimana kelanjutan candle-candle selanjutnya ya, tentunya di time frame H1. Karena bisa jadi area di situ adalah terendahnya dan kembali akan memantul seperti ini ya. Tentunya kalau memantul nanti kita juga akan menguji kekuatan bullishnya lagi. Bisa jadi hanya koreksi lagi atau kembali akan bergerak sangat kuat. Nanti kita lihat lagi di sana ya. Kalau melihat dari pergerakan yang cukup signifikan, tentunya pergerakan turun masih cukup berpotensi hingga di area pentingnya, hingga berada di area support berikutnya ya. Tentunya simulasi ini akan gagal ketika nanti break dari resistennya ya. Dia kalau break di sana maka nanti akan berlanjut ya, terkoreksi kemudian akan berlanjut naik. Nah, tentunya kita akan melihat nanti seperti apa perkembangan berikutnya. Kita mensimulasikan menurut histori yang sedang yang ada sekarang. Kita bisa melihat di sisi bawah masih cukup space di sana, cukup space ya, untuk kita entry pun masih cukup sebenarnya kalau kita hanya mengambil 5 hingga 7 poin. Ya, sementara untuk posisi yang di atas ini juga masih sangat luar biasa peluangnya ya. Kita nanti akan menempatkan posisi buy di pertengahan merah, yang candle pertengahan merah. Di candle sebelumnya kita akan menempatkan posisi buy di sana, kemudian kita akan mentargetkan yang terdekat kira-kira sampai mendekati 2788 ya, kira-kira 2788 itu di sini ya. Selanjutnya baru nanti ketika belum ada tanda pembalikan, kita bisa melanjutkan target berada di rejeksi, banyaknya rejeksi sebelah kirinya ya, kira-kira di 8 poin ya. Kalau dianggap itu terlalu tinggi kita bisa turunkan sedikit. Nah, kira-kira di 2797 ya, masih realistis dan itu masih berada di wilayah koreksi dalam perjalanan melawan tren turunnya. Sementara untuk kecenderungan, sekali lagi sampai saat ini masih belum ada tanda-tanda
kembali bergerak naik, sehingga kita bisa manfaatkan untuk kelanjutannya atau kita menunggu koreksinya baru kita menempatkan posisi selnya ya. Tentu lebih baik kita menunggu koreksi berada di atas, harganya lebih tinggi untuk menempatkan posisi sell, tentu sangat potensial ya. Nah, ketika kita memanfaatkan peluang kelanjutannya dari tren saat ini, mengambil di bawahnya, kita bisa menempatkan posisi di 2769 ya. Oke, kita coba lihat 2769 ini sebenarnya terlalu dekat juga. Yang paling penting kita bisa menempatkan untuk targetnya kira-kira berada di supportnya ya, di banyak sentuhan di sana. Kita mengambil peluang kecilnya bisa di situ, di kira-kira nanti ya 2763 itu ya. Kita bisa menempatkan sell di 2773.61 dengan target yang terdekat ya di 2763. Sorry ya, di atas tadi harganya salah naruh 2769.19 dengan target terdekat di 2763.04. Perhatikan ketika momentum bearish masih signifikan, masih kuat, artinya mampu menembus area ini dengan baik, kita bisa kembali menempatkan target selanjutnya lebih panjang sekitar 8 poin, yakni berada di kisaran 2755 ya, 8 poin dari titik target yang kedua ya, mendekati 8 poin di 2755. 2755.57. Oke, kemudian kita coba untuk memperkirakan kira-kira hari ini kalau dia masih bergerak turun sampai di mana. Kita akan perkirakan sehingga kita tidak terjebak dengan posisi-posisi mengambil trend sell sementara peluang akan berbalik memantul ke atas. Nah, kalau kita lihat, kita ambil yang terdekat dari historinya, daily range-nya, kita perkirakan nanti maksimal di target yang kedua ternyata ya. Sehingga saya tidak perlu menempatkan lagi di mana nanti kita tempatkan titik jenuhnya. Bagaimana kalau ternyata break dari jenuh hari ini, maka tentu nanti kita ambil yang berikutnya maksimal di 2748. Kita akan maksimalkan di sana untuk area jenuh maksimal 2748 ya, kira-kira di sana. Atau di kisaran warna oranye yang kita tandai ya, silakan nanti diambil di daerah mana silakan. Yang penting berada di kisaran supportnya di sana. Sementara untuk posisi buy-nya tadi kita akan menempatkan di 2780 poin 11 dengan target yang terdekat di 2788.74. Yang kedua kita tempatkan di 2797.10. Untuk jenuh hari ini jenuh ke atas ya, jenuh buy atau jenuh beli, kita perkirakan maksimal di 2812. Ini area jenuhnya di 2812 ya. Silakan nanti disesuaikan, silakan nanti dilihat
betul apa enggak di kisaran itu akan memantul atau justru akan break di sana. Oke, itu untuk di XAU-nya. Silahkan nanti sesuaikan. Untuk di Euro-nya karena terlalu jauh, potensi akan kembali bergerak turun. Kemudian di pound sterling demikian masih akan bergerak turun, tinggal kita menghitung daily range-nya kira-kira sampai di mana. Untuk minyak minyak mentah kira-kira bergeliat mau akan bergerak naik ya, kembali nanti akan mendekati di 2/3 dari pergerakan hari ini ya, di kisaran 73 poin sekian. Untuk Bitcoinnya hari ini mulai akan ada penolakan sehingga akan bergerak naik. Nanti kita akan analisa di Bitcoin juga ini. Ya, di Bitcoinnya kita perkirakan nanti akan kembali bergerak naik sekalipun beberapa hari terakhir sempat drop sampai di sana ya. Kita coba lihat sisi sebelah kiri. Oke, kita perkirakan akan memantul kembali. Kita akan perkirakan akan memantul kembali dengan dasar tentunya petunjuk yang ada di saat ini ya. Kemudian sampai di mana kira-kira untuk pergerakan hari ini ya, baik dia bergerak naik atau turun. Kalau kita amati sudah cukup jauh pergerakan turunnya sehingga kita nanti perkirakan juga maksimal kembali di titik tertingginya. Karena itu kita bisa menempatkan posisi, buy-nya kita tempatkan di atas psikologisnya dan lebih dari setengah dari merah yang kita tandai. Kemudian nanti kita targetkan di 132 poin sekian ya, 132 sekian kira-kira di sana. Nah, terlalu panjang, turunkan sedikit. Kemudian target berikutnya nanti di ujungnya ya, di ujungnya tertingginya turunkan sedikit juga ya, kisaran di 97.888 poin sekian. Sementara untuk posisi sell-nya kita menempatkan di 93101 dengan target di sumbu yang sebelah kirinya. Kemudian yang kedua, jika masih tidak ada tanda-tanda pembalikan, kita akan melanjutkan dengan menempatkan target di kisaran 90683. Target pertama tadi di kisaran 123 sekian ya, sudah lebih dari cukup nantinya. Oke, kita tandai di situ tadi sell-nya, kemudian targetnya kita tempatkan di 918. 91892 sekian ya. Kemudian yang kedua di 90683 poin sekian ya. Sementara untuk posisi buy tadi kita tempatkan di 950 poin sekian ya. Silakan nanti dilihat di garisnya 95068 poin sekian. Dan targetnya kita tempatkan di 96324 poin sekian ya. Sedangkan target yang kedua kita tempatkan di 97888 poin sekian. Nah, untuk potensi sekali lagi akan kembali bergerak naik. Ya, simulasinya kira-kira seperti ini, kemudian nanti akan sedikit koreksi dan kembali akan bergerak naik. Sementara untuk posisi jika tidak mampu ditutup jauh lebih tinggi dari low yang 3 candle sebelah kirinya, maka akan kembali memantul, akan kembali bergerak turun seperti ini dan terus bergerak turun ya, sampai di batasan maksimumnya.
di mana maksimumnya di sebelah kiri kita lihat sebenarnya sudah lebih dari cukup, namun tentunya kita bisa lihat ada level supportnya di sana. Kira-kira di mana maksimum di 89061 poin sekian. Silakan nanti disesuaikan, silakan nanti diamati dan dilakukan analisa ulang sesuai dengan kondisi terkininya ya, karena kalau sudah terbentuk candle baru yang bisa mempengaruhi, yang signifikan, tentu nanti akan berpotensi mempengaruhi pergerakan-pergerakan berikutnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk analisa hari ini. Yang suka dengan euro, pound sterling, silakan nanti diikuti berikutnya. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.